Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian kita di edisi spesial bulan Ramadan. Pembahasan kita masih fokus dalam mengkaji ketentuan-ketentuan dalam masalah zakat, khususnya dalam masalah zakat fitrah dan umumnya dalam masalah zakat mal. Setelah kemarin kita membahas tentang zakat atau tata cara atau teknis dalam menyalurkan zakat, baik itu secara pribadi atau melalui tangan panitia, maka pada kesempatan kali ini penting bagi kita semuanya untuk mengetahui secara pasti, mengetahui secara konkret siapa sajakah orang-orang yang memang berhak untuk menerima zakat, dan selain itu adalah orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Dan untuk orang-orang yang memang berhak menerima zakat, ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gamblang dalam salah satu ayatnya dalam surat At-Taubah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ada 8 kelompok orang yang mereka ini memang sebagai mustahik dalam menerima zakat, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Ta'ala. Yang pertama adalah innamas shadaqatu lil fuqara, yaitu adalah orang-orang yang fakir, wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Artinya orang fakir dengan orang miskin ini adalah dua kelompok yang berbeda. Yang pertama orang fakir, dan yang kedua adalah orang-orang miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Yang ketiga adalah wal amilina 'alaiha, yaitu orang-orang yang menjadi amil zakat. Mereka memang secara sah menjadi amil syar'i di tempat tersebut. Kemudian yang keempat adalah wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang-orang mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam dan kondisi imannya masih dalam keadaan lemah. Dan kemudian yang kelima adalah riqab, yaitu adalah budak-budak mukatab. Dan kemudian berikutnya yang keenam adalah wal gharimin, yaitu orang-orang yang gharim, orang-orang yang memiliki hutang dengan kriteria-kriteria tertentu. Dan kemudian yang ketujuh adalah wa fi sabilillah, orang-orang yang menjadi sabilillah, yaitu orang-orang yang pergi berperang membela agama Allah, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Mereka masuk dalam kategori yang ketujuh. Berikutnya kemudian yang terakhir adalah wa ibnis sabil, orang-orang yang menjadi musafir dan mereka kehabisan bekal dalam safarnya. Ini merupakan 8 kelompok secara umum orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Sehingga ketika kita akan melaksanakan zakat atau panitia akan menunaikan zakat dari warganya dan tidak diberikan kepada 8 kelompok ini, namun diberikan kepada orang lain, walaupun itu adalah seorang anak yatim, walaupun dia itu adalah seorang janda, namun ketika yatim dan janda ini tidak masuk dalam 8 kelompok ini, maka zakat tersebut menjadi zakat yang tidak sah. Misalkan ada anak yatim, yang anak yatim ini dia menjadi anak yatim yang kaya raya. Dia masih berusia 7 tahun, dia masih berusia 8 tahun, tapi karena dia itu ketika ditinggal mati oleh bapaknya, dan bapaknya meninggalkan harta yang luar biasa, maka anak yatim yang seperti ini tidak berhak menerima zakat. Kenapa demikian? Karena anak yatim ini tergolong anak yatim yang kaya. Begitu juga dengan para janda. Memang konotasi yang sementara ada ketika ada seorang perempuan yang dia itu menjadi janda, seakan-akan berarti dia adalah orang perempuan yang tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, karena memang dia sudah ditinggal mati oleh suaminya atau sudah diceraikan oleh suaminya. Namun jika seandainya janda yang ada ini merupakan orang-orang janda yang berkemampuan, memiliki harta yang banyak, maka janda-janda yang seperti ini merupakan janda yang tidak berhak untuk menerima zakat. Sehingga ketika ada muzaki atau panitia yang menyerahkan harta zakat kepada orang yang seperti demikian, zakat tersebut dianggap tidak sah. Jika yang melakukan itu adalah panitia zakat, maka panitia zakat memiliki tanggung jawab untuk mengganti zakat dari muzaki yang telah dititipkan kepada dia. Ini penting untuk diperhatikan bagi semuanya supaya kita, terutama kita yang menjadi panitia,
bisa lebih berhati-hati dalam melaksanakan ibadah orang lain, ibadah dari warga di sekeliling kita. Berikutnya kemudian yang perlu untuk dipahami dan diketahui, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya beliau. Dari 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat, menurut Imam Ghazali ternyata di masa-masa beliau, yaitu kisaran tahun 505 ke atas dari masa-masa hidupnya Imam Al-Ghazali. Beliau dalam hal ini menyampaikan waqad adima minas samaniyati sinfani fi aktsaril bilad. Dan dari 8 kelompok tadi itu, 8 kelompok yang berhak menerima zakat, itu ternyata ada 2 kelompok yang di kebanyakan negara di hari itu, di kebanyakan negara di hari itu sudah tidak ada lagi. Beliau menyatakan wahum al-mu'allafatu qulubuhum wal amiluna 'ala zakah. Dua kelompok ini di kebanyakan negara itu sudah tidak ada, yaitu adalah mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang mu'allaf, dan wal amiluna 'ala zakati, dan orang-orang amil terhadap zakat. Para amil zakat ini di masa beliau dianggap sudah tidak ada di kebanyakan negara-negara Islam. Beberapa referensi memberikan keterangan kenapa orang-orang mu'allaf qulubuhum atau orang-orang yang baru masuk Islam ini dianggap tidak ada. Sebagaimana itu yang disebutkan dan dinukil oleh Syekh Muhammad Awwamah dalam kitab beliau yang berjudul Atharul Hadits Syarif fi Ikhtilafil Fuqaha. Beliau di situ memberikan keterangan suatu riwayat bahwa para mu'allaf ini telah dihapus jatahnya dari zakat oleh Sayyidina Umar bin Khattab di masa khilafah beliau. Sehingga sejak mulai dari zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, orang-orang yang menjadi mu'allaf itu sudah tidak lagi diberikan harta zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Sejak zaman itu sudah tidak diberikan, karena di masa-masa itu Islam sudah menjadi kokoh, Islam sudah menjadi kaya, sehingga tidak terlalu butuh kepada orang-orang yang masih merengek-rengek atau dianggap dalam tanda petik masih cengeng dalam masalah keislamannya, sehingga tidak perlu lagi diberikan zakat. Dan berikutnya lagi adalah orang-orang yang menjadi amil. Beberapa referensi mengatakan bahwa kenapa amil ini dianggap tidak ada di masa-masa Imam Ghazali, karena beberapa persyaratan orang yang menjadi amil zakat banyak yang tidak terpenuhi. Beberapa syarat diantaranya sudah tidak lagi diberlakukan, sehingga amil yang ada dianggap sebagai amil-amil yang kurang memenuhi syarat. Ini padahal di masa Imam Ghazali. Berikutnya kemudian beliau memberikan keterangan wa yujadu fi jami'il biladi arba'atu asnaf. Dan yang banyak ditemukan di hampir semua negara-negara Islam hanya 4 kelompok. 4 kelompok menurut Imam Ghazali yaitu adalah al-fuqara, wal masakin, wal ghorimun, wal musafirun. Yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang ghorim, memiliki hutang, dan orang-orang yang bersafar atau orang yang melakukan safar dan kehabisan bekal. 4 kelompok ini banyak ditemukan di hampir seluruh negara-negara Islam. Para fuqara yaitu adalah orang-orang yang penghasilan kerjanya itu tidak sampai separuh dari kebutuhan sehari-harinya. Misalkan dia dalam satu hari itu berkebutuhan 100.000 rupiah, tapi dari hasil kerja yang dia lakukan dia hanya mendapatkan upah 30.000 atau 40.000 per hari. Maka dia adalah termasuk orang-orang yang fakir. Atau bahkan dia adalah orang-orang yang memang tidak memiliki pekerjaan, dan untuk menghidupi kebutuhan dia sehari-hari dia bergantung kepada orang-orang yang mau berderma kepada orang-orang yang seperti ini. Maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dianggap fakir menurut kacamata syariat. Berikutnya yang kedua yang banyak ditemukan adalah wal masakin, orang-orang yang miskin. Seperti apakah pengertian orang yang miskin? Yaitu adalah orang yang penghasilan kerjanya lebih dari separuh dari kebutuhan, namun tidak sampai lengkap 100% dari kebutuhan yang dia butuhkan di hari itu. Misalkan dalam satu hari ini orang tersebut membutuhkan 100.000 rupiah. Namun hasil kerja dia atau upah dia bekerja dalam satu hari hanya sampai 70.000 atau 80.000. Maka ketika ini lebih dari separuh namun tidak sampai 100% dari kebutuhannya, orang yang seperti ini disebut sebagai orang yang miskin dan dia berhak untuk menerima zakat. Kelompok yang ketiga yang masih banyak ditemukan adalah wal ghorimun, yaitu orang-orang yang berhutang.
Orang yang berhutang, dan utang ini tidak sembarang hutang, yaitu ketika ada orang yang dia itu berhutang untuk kebutuhan masyarakat umum. Taruhlah misalkan dia berhutang demi untuk mendamaikan dua kelompok yang saling berseteru. Demi untuk bisa mendamaikan dua kelompok yang berseteru ini, dia membutuhkan biaya untuk membelikan ini, itu, kebutuhan ini, itu, dan sebagainya, supaya mereka berdua, dua kelompok ini bisa berdamai dan bisa tenang kembali. Maka ketika dia untuk mendapatkan harta tersebut dengan cara berhutang, orang yang seperti ini berhak untuk menerima zakat, walaupun latar belakang orang ini adalah orang yang kaya raya. Atau misalkan ada satu orang tertentu yang dia itu berhutang kepada orang lain. Hutang ini dia ambil demi untuk pembangunan masjid yang memang dibutuhkan, atau pembangunan musola yang memang dalam keadaan butuh untuk pembangunan. Dia bingung mencari dana untuk supaya menjadikan masjid ini indah dan juga layak ditempati, atau musola itu layak ditempati, lalu kemudian dia berhutang. Maka orang seperti ini berhak untuk menerima zakat supaya dia bisa melunasi hutang-hutang pembangunan masjid atau hutang-hutang pembangunan musola. Dengan catatan orang ini yang berhutang, sehingga dia bisa menjadi orang yang berhak menerima zakat. Atau misalkan ada orang yang dia itu hutang, dan hutangnya dia ini memang untuk kebutuhan pokok dia sehari-hari. Taruhlah misalkan ada seorang pemuda yang dia itu sudah tidak tahan lagi untuk menikah. Dia sangat ingin untuk menikah. Namun kemudian dia itu tidak memiliki modal sebagai modal awal dalam pernikahan. Lalu dia berhutang. Ketika dia berhutang supaya dia bisa menikah, yang mana menikah ini tujuannya untuk melindungi dirinya dari perbuatan yang negatif, maka laki-laki yang seperti ini masuk dalam kategori ghorim yang juga boleh menerima zakat. Zakat dia terima supaya apa? Supaya dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Ini adalah ketentuan-ketentuan hutang. Orang yang memiliki hutang dan berhak untuk menerima zakat. Namun jika sekiranya orang ini ketika memiliki hutang dan kemudian dia itu akan diberi harta zakat, kok ternyata ada dugaan bahwa orang ini kalau menerima zakat itu uang zakatnya ini bukan untuk melunasi hutang, justru dia masih tetap membuka cicilan-cicilan yang baru. Dia membuka hutang-hutang yang baru. Dia harta zakatnya bukan untuk melunasi hutang, tapi untuk membuka hutang yang baru lagi. Maka orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak amanat, orang-orang yang tidak bisa dipercaya dalam menerima zakat. Ini merupakan kelompok ketiga dan yang banyak ditemukan di mayoritas negara-negara di sekeliling kita. Dan yang keempat adalah orang-orang musafir, yaitu orang-orang musafir yang mana mereka kehabisan bekal untuk bisa sampai di tempat tujuannya. Yang perlu diketahui dalam masalah musafir ini adalah para musafir yang jelas tujuannya. Dan memang dia itu bukan safar yang maksiat. Jadi safar itu kalau secara kacamata fikih ada kalanya safar maksiyah bis safar, ada kalanya maksiyah fis safar. Dia safarnya ini memang tujuannya untuk maksiat, ada kalanya tujuannya ini bukan maksiat, namun di tengah perjalanan dia menjadi berubah niat dan melakukan maksiat di dalam safarnya dia sendiri. Untuk orang-orang yang safar, yang memang tujuannya adalah untuk melakukan maksiat, maka walaupun dia kehabisan bekal, dia tidak berhak menerima zakat. Namun jika seandainya dia memiliki tujuan yang jelas dan tujuan dia ini bukan maksiat, lalu kok kemudian di tengah perjalanan dia kehabisan bekal, maka orang yang seperti ini boleh diberi harta zakat untuk mencukupi kebutuhan dia dari tempat itu sampai pada tempat tujuannya. Adapun orang-orang yang dia itu tujuan awalnya bukan maksiat, namun di tengah perjalanan dia melakukan maksiat dalam safarnya, maka menurut pendapat yang kuat, orang-orang seperti ini boleh diberikan harta zakat sebagai bekal dari tempat itu sampai dia sampai di tempat tujuannya. Dia boleh menerima harta zakat. Sehingga ketika ada orang yang dia itu melakukan perjalanan jauh, namun tidak memiliki tujuan yang jelas, sebagaimana itu disinggung oleh beliau kitab Kifayatul Akhyar, yaitu Syekh Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni. Dalam kitab itu beliau menyinggung para orang-orang sufi, dalam tanda petik sufi-sufi tertentu, yang memang hidupnya ini melanglang buana dan tidak memiliki tujuan yang pasti. Dia hidupnya hanya keliling seperti itu misalkan.
Lalu ternyata orang-orang seperti ini seandainya di tengah perjalanan itu tidak memiliki bekal lagi. Apakah boleh zakat ini diberikan kepada orang yang seperti demikian dengan dalil dia adalah orang yang musafir? Maka menurut Syekh Abu Bakar Al-Hisni dalam kitab beliau Kifayatul Akhyar, beliau menyatakan orang seperti ini tidak berhak menerima zakat. Dan seandainya dipaksakan untuk diberikan zakat, maka zakat tersebut menjadi zakat yang tidak sah. Nah, inilah 4 kelompok orang yang banyak ditemukan di negara-negara Islam. Dan berikutnya, wasinfani yujadani fi ba'dil bilad dunal ba'di. Ada 2 kelompok berikutnya yang kadang ditemukan di beberapa negara dan kadang tidak ditemukan di beberapa negara. Kata beliau, Al-Imam Al-Ghazali, yaitu adalah wahum al-guzatu wal mukatabuna, yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah dan juga para budak-budak mukatab. Dari keterangan Imam Ghazali ini, kalau kita sesuaikan dengan kondisi yang masa-masa sekarang, maka agaknya ini menjadi terbalik. Kelompok-kelompok yang sudah tidak ada lagi di masa-masa sekarang, yaitu adalah orang-orang yang mu'allafati qulubuhum atau orang-orang yang menjadi budak. Mengingat di hari-hari sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Namun kita lihat sendiri bagaimana kemudian negara secara resmi membentuk Basnas, Badan Amil Zakat. Sehingga zakat ini atau amil zakat ini karena memang sudah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah dan terjadi pengangkatan dari pihak pemerintah itu sendiri atau nuwabuhu, para wakil-wakil atau kepanjangan tangan dari pemerintah untuk mengangkat amil zakat. Maka amil zakat bisa jadi ada di suatu negara, bisa jadi juga tidak ada di negara-negara yang lainnya. Nah, ini menjadi pemikiran penting dalam masalah kelompok mana saja yang ada dan tidak ada, atau kadang ada kadang tidak ada di negara-negara kita. Dan yang penting lagi untuk kita ketahui adalah masalah al-guzatu atau fi sabilillahi. Menurut tafsiran, terutama tafsiran dari ulama-ulama kalangan mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga mazhab Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan wafi sabilillah dalam surat At-Taubah yang menyatakan sebagai salah satu kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, mereka adalah orang-orang yang pergi berperang untuk meninggikan dan menjunjung tinggi agama Allah. Mereka lah yang dimaksud dengan fi sabilillah. Adapun keterangan yang menyatakan bahwa itu adalah fi sabilil khair, yaitu orang-orang yang berjuang untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan agama Islam. Taruhlah misalkan seperti guru ngaji, kiai, ustadz, dan lain sebagainya, maka sebenarnya orang-orang seperti ini merupakan orang-orang yang bukan fi sabilillah. Adapun nukilan yang itu katanya berasal dari Imam Al-Qafal, maka keterangan dari Imam Qafal ini masih perlu dirujuk dan dianalisa lebih mendalam, mengingat beliau sendiri Imam Al-Qafal ini naklan an ba'dil fuqaha. Beliau menukil dari sebagian fuqaha. Masih belum diketahui secara pasti fuqaha yang dimaksud dalam nukilan itu siapa, karena memang dalam mazhab Syafi'i tidak ada ulama-ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa wa fi sabilillah itu merupakan fi sabilil khair. Ada kemungkinan kuat, ya masih kemungkinan masihan. Mungkin fuqaha yang dimaksud oleh Imam Qafal ini adalah ba'dul malikiyah, sebagian dari ulama-ulama yang bermadzhab Maliki. Mereka atau sebagian ulama dalam madzhab Maliki ini memberikan pemahaman bahwa wa fi sabilillah itu bisa juga sebagai fi sabilil khair, yaitu orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan dan melestarikan agama Islam, baik itu secara perang atau tidak berperang. Dalam hal ini guru ngaji, ustadz, kiai dimasukkan dalam kategori fi sabilillah. Namun yang perlu diketahui adalah kita perlu memperjelas kira-kira guru ngaji yang seperti ini, kiai, ustadz yang seperti ini, ketika mereka ini masuk dalam kategori fi sabilil khair, apakah itu juga dalam masalah zakat fitrah? Mengingat zakat fitrah dalam madhab Imam Malik itu lebih dicondongkan atau mirip dengan pembayaran kafaroh. Sedangkan kafaroh yang berhak menerima hanya 2 kelompok saja, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Adapun fisabilillah, mereka bukanlah termasuk orang-orang yang berhak untuk menerima kafaroh ataupun menerima zakat fitrah. Sehingga
ada kemungkinan bahwa yang dimaksud Imam Qofal bahwa para guru, kiai, ustadz masuk dalam kategori fisabilil khair sebagai terjemahan dari fisabilillah, ini adalah dalam masalah zakat mal, bukan dalam masalah zakat fitrah. Oleh karena itu penting bagi kita semuanya untuk berupaya saling memahami bahwa pemahaman tentang guru atau ustadz atau kiai yang mana mereka ini masuk dalam kategori fisabilillah, ini merupakan pendapat yang lemah dalam mazhab Imam Malik dan masih perlu untuk dianalisa ulang. Yang jelas dan yang sudah bisa dipastikan bahwa wa fisabilillah dalam ayat dari surat At-Taubah itu merupakan orang-orang yang pergi berperang dan mereka tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Ini sudah jelas dan akurasinya itu sudah pasti dari nukilan dan penyampaian keterangan dari para ulama-ulama fuqaha yang terdahulu, sehingga ini menjadi lebih aman dan bisa dipastikan zakat tersebut bisa menjadi sah. Oleh karena itu, melalui kesempatan kali ini kita membahas tentang siapakah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Maka kita berharap mudah-mudahan zakat yang kita tunaikan, atau mungkin kita sebagai panitia menunaikan zakat warga di sekeliling kita, bisa tepat sasaran, bisa pas kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerima zakat. Jangan sampai zakat yang kita tunaikan atau zakat yang diamanatkan kepada kita tersalurkan dan terserahkan kepada orang-orang yang sebenarnya mereka tidak berhak untuk menerima zakat. Sehingga bagi orang-orang yang memang bukan mustahik, penting bagi mereka untuk menolak dan memberikan keterangan bahwa dirinya tidak termasuk mustahik, sehingga jangan diberi harta zakat. Ini penting untuk diketahui oleh semuanya supaya kita bisa lebih berhati-hati dan bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, tindakan-tindakan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah kita, puasa, zakat, sedekah dan tadarus dan qiyam Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan darinya. Amin ya rabbal alamin.